Sifat rakus dan tamak dari salah satu pejabat korupsi di Indonesia ini telah menghancurkan kehidupannya sendiri. Kutukan dan azab menanti mereka yang suka mencuri, merampok dan khianat terhadap rakyat. Azab menjijikan dari utusan Tuhan telah menunggu mereka untuk diazab. Di sebuah kota yang pernah disebut sebagai permata rakyat, berdirilah sebuah kantor pemerintahan megah. Dengan tiang-tiang tinggi menyerupai gading raksasa yang menjulang ke langit kelabu. Di balik pintu utamanya, duduklah seorang pria bernama Darmadi Satrio, pejabat yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Oleh media yang sudah ia beli dengan lembaran-lembaran kotor. Darmadi bukan sekadar pejabat, ia adalah simbol kemakmuran yang dipertontonkan mobil mewah, jam tangan berkilau, pesta amal yang hanya untuk foto koran. Tapi di balik senyumannya yang hangat, tangan-tangannya sibuk merobek anggaran dana rakyat. Lembar demi lembar, seperti tikus lapar di lumbung padi, setiap proyek pembangunan jalan, rumah sakit, hingga bantuan bencana, selalu menyisakan jejak uang yang hilang entah kemana. Tapi rakyat kecil terlalu lelah untuk bertanya, dan para penegak hukum terlalu kenyang untuk peduli. Pada suatu sore berwarna kelabu, saat Darmadi duduk di kursinya yang terbuat dari kayu, jadi tua hadiah dari kontraktor yang ia lindungi. Seekor belalang hitam hinggap di pundaknya, kecil, nyaris tak terlihat. Darmadi hanya menepaknya pelan, tanpa memberi makna apa-apa. Ia tidak tahu, sore itu adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia tepiskan. Tak peduli seberapa tebal tembok kekuasaan yang ia bangun di sekelilingnya, di sudut ruangannya yang mewah, bayangan tipis mulai merayap perlahan, seolah ada sesuatu yang diam-diam bangkit. Dari lubuk hitam yang selama ini ia gali dengan keserakahannya sendiri, dan langit di atas kota itu mulai berubah warna. Malam itu, angin di kota berhembus aneh. Bukan angin biasa yang membawa bau, hujan atau tanah basah, melainkan angin berat, kering, membawa aroma serbuk kayu lapuk dan sesuatu yang lebih getir. Seperti bau bangkai yang disembunyikan terlalu lama. Darmadi duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kristal di atasnya bergoyang perlahan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di tengah meja, berkas-berkas proyek baru berserakan. Rencana pembangunan, taman kota yang sudah ia potong separuh dananya untuk kantong pribadinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecil, cekrek, 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 seperti suara ribuan kaki kecil yang menyeret di lantai marmer. Ia mendongak, kosong, tak ada siapa-siapa. Ia menggeleng, menertawakan dirinya sendiri. Mungkin tikus kecil, gumamnya. Tapi ketika ia melihat ke bawah meja, sesuatu membuat tengkuknya menegang. Seekor belalang hitam, lebih besar dari yang tadi sore, merayap perlahan di antara kakinya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam sekejap, ada 5 kecil, tapi bergerak bersamaan, membentuk pola aneh, seakan menari mengelilinginya. Panik, Darmadi menginjak salah satu belalang itu. Krak, tubuh kecil itu remuk, mengeluarkan cairan hitam kental yang menempel di sepatu kulit mahalnya. Namun anehnya, aroma cairan itu begitu menusuk seperti campuran minyak tanah dan darah basi. Darmadi menahan napas. Detik berikutnya, dari balik dinding yang retak di pojok ruangan, ia mendengar suara bisikan, lirih, berdesir, namun jelas. Kami belum kenyang. Pundak Darmadi bergetar. Untuk pertama kalinya, rasa takut kecil merambat di dalam dadanya. Rasa takut yang bukan berasal dari pengadilan, bukan dari wartawan, tapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih liar, dan lebih lapar. Di luar jendela, ribuan belalang hitam mulai menghitamkan langit. Malam itu, Darmadi pulang dengan langkah cepat. Mobil dinas mewahnya meluncur mulus, meninggalkan gedung pemerintahan yang kini terlihat lebih suram dari biasanya, seperti raksasa tua yang sudah membusuk dari dalam. Saat tiba di rumah, penjaga gerbang menunduk dalam, tapi Darmadi merasa ada sesuatu yang aneh dalam sorot mata mereka, seolah mereka menahan diri untuk tidak memandang terlalu lama. Rumah Darmadi adalah istana kecil, halaman luas, kolam ikan koi, lampu taman mewah, dan kaca jendela besar yang memantulkan bayangan dirinya. Namun malam ini, saat langkahnya menyusuri jalan setapak berbatu menuju pintu utama, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Cekrek, 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 langkah ribuan kaki kecil. Tapi ketika ia menoleh, hanya angin malam yang menyapu dedaunan. Masuk ke ruang tamu, ia disambut keheningan yang aneh. Biasanya, rumah ini dipenuhi tawa keluarganya. Tapi malam ini istri dan anak-anaknya sedang berlibur keluar kota. Darmadi sendirian. Atau, setidaknya, ia pikir begitu. Ia menyalakan semua lampu. Di sudut-sudut ruangan, tak ada apa-apa. Hanya, entah mengapa, aroma tanah basah dan kayu busuk semakin kuat menusuk hidungnya. Dengan napas berat, Darmadi berjalan ke kamar. Ia hanya ingin mandi air hangat, tidur, dan melupakan bayangan-bayangan aneh itu. Tapi saat ia membuka pintu kamar mandi,
Sesuatu membuat tubuhnya membeku. Seluruh dinding kamar mandi, dari lantai hingga langit-langit ditutupi belalang hitam. Bukan satu atau dua, ribuan. Tubuh kecil mereka merayap lambat, memenuhi setiap celah. Berdesir seperti ombak hitam yang berbisik, Darmadi menjerit. Ia berlari mundur, terpleset, dan jatuh di lantai koridor. Saat ia mencoba berdiri, ia merasakan sesuatu di punggungnya. Belalang-belalang itu mulai merayap di kulitnya, mencubit, menggigit kecil, seakan mengecap rasa dosa yang tertanam dalam darahnya. Dalam kegilaan, ia berlari keluar rumah. Namun di halaman, di bawah lampu taman, ia melihat pemandangan yang membuat lututnya lemas. Seluruh rumput halaman telah berubah menjadi padang belalang, menghitam, berdenyut, bergerak. Mereka menatapnya jutaan mata kecil yang kosong namun penuh tuntutan. Seolah berkata, kami di sini untukmu. Langit malam terbuka, dan dari kegelapan, kawanan baru turun seperti hujan hitam. Malam itu menjadi malam pertama yang tak pernah benar-benar berakhir bagi Darmadi. Sebab mulai malam itu, ia tidak pernah bisa tidur tanpa mendengar bisikan ribuan belalang yang menggerogoti jiwanya. Pagi harinya, Darmadi bangun dengan tubuh menggigil, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang terasa salah di kulitnya. Saat ia membuka mata, kamar tidurnya berantakan seperai kusut, bantal berserakan, dan aroma tanah basah masih menggantung di udara. Tapi lebih dari itu, saat ia duduk di ranjang dan menyibakkan selimut, matanya membelalak. Kakinya dari betis hingga telapak penuh dengan noda hitam kecil, seperti bercak-bercak membusuk yang tersebar tak beraturan, seolah-olah kulitnya mulai digerogoti dari dalam. Panik, Darmadi meraih ponselnya, hendak menghubungi dokter pribadinya. Tapi saat layar menyala, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Wallpaper ponselnya foto keluarga bahagia di taman berubah. Wajah-wajah keluarganya, termasuk dirinya sendiri, tertutup oleh kawanan belalang hitam yang merayap, menutupi senyum mereka dengan bayangan pekat. Ponsel jatuh dari tangannya. Darmadi terengah-engah. Ia mengucek matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi ketika ia menoleh ke kaca besar di sudut kamar, pemandangan yang lebih mengerikan menantinya. Bayangannya di cermin bukan dirinya yang biasa. Refleksinya menunjukkan seorang pria tua, lemah, dan penuh bercak hitam di wajah, leher, dan tangan. Di pundaknya, belalang-belalang kecil duduk diam, bergerak perlahan seperti parasit yang menolak lepas. Darmadi berteriak. Ia memukul cermin, retakan-retakan merambat, menciptakan 1000 pantulan dirinya, 1000 bayangan korup yang semuanya dikerumuni belalang. Dalam kepanikan, ia berlari keluar rumah, hanya untuk disambut pemandangan yang membuat darahnya mengering. Para tetangga menatapnya. Mereka berdiri di trotoar, berbisik, menunjuk, dan di mata mereka, Darmadi bisa melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada hinaan. Rasa jijik, takut, ketidakinginan, seolah mereka melihat sesuatu di tubuhnya yang tak kasat mata. Sesuatu yang berdenyut, yang merayap, yang menghitamkan segalanya yang dulu mulus dan bersih. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang hidup bagi Darmadi. Tubuhnya makin dipenuhi bercak hitam mulai dari kaki, tangan, hingga merayap ke leher dan sebagian wajah. Belalang-belalang kecil itu, seolah membiak di sekitarnya, keluar dari lemari, dari bawah bantal, dari sela-sela pakaian bersih, bahkan dari lubang kecil di dinding-dinding rumahnya. Tak ada tempat aman. Ia mencoba pergi ke rumah sakit, namun begitu memasuki ruang tunggu, semua orang perlahan menjauh darinya. Seorang perawat yang baru hendak memanggil namanya, tiba-tiba menahan napas dan menunduk, lalu berbisik-bisik dengan rekannya. Dokter yang biasanya ramah pun hanya memandangnya dengan jijik, tanpa menyentuh. Setiap kali Darmadi berbicara, dari sela-sela napasnya tercium bau busuk yang menusuk, kombinasi aneh antara tanah lembab dan daging busuk. Tak ada obat yang diresepkan, tak ada diagnosis yang diberikan, hanya tatapan kosong dan saran basi, istirahat saja, Pak. Banyak berdoa. Keluar dari rumah sakit, rasa putus asa menyelimutinya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya sesama pejabat, rekan bisnis, orang-orang yang dulu berebut menjilatnya demi proyek dan jabatan. Tapi ponselnya hanya penuh dengan nada sambung panjang, yang tak pernah dijawab. Satu demi satu, nama-nama itu menghilang dari daftar panggilannya. Seakan ia sudah tidak pernah ada. Seolah dunia perlahan menghapusnya. Seolah dunia ingin menguburnya hidup-hidup. Malam-malamnya semakin mengerikan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi terjebak dalam lautan belalang hitam yang tak berujung. Tubuhnya mengapung, diseret, digerogoti perlahan tanpa pernah mati. Di setiap sudut mimpinya, terdengar suara berbisik, ini baru permulaan, Darmadi. Belum cukup, belum cukup. Dan saat ia terbangun, bercak baru selalu muncul di kulitnya. Makin banyak, makin dalam. Tubuh Darmadi bukan lagi tubuh manusia biasa, ia menjadi sarang, pembusukan hidup. Dan belalang-belalang itu,
seperti utusan kutukan, tidak pernah kenyang. Hari itu, Darmadi bangun dengan tubuh terasa berat, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kulitnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka baju di depan cermin. Apa yang ia lihat hampir membuatnya muntah. Di bawah kulit perutnya yang dulu mulus dan gemuk karena kemewahan, kini tampak tunjulan-tunjulan kecil, bergerak, hidup. Seakan ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Ia mencakar kulitnya dengan kuku, mencoba menghentikan rasa gatal yang membakar. Namun dari goresan-goresan itu, bukannya darah yang keluar melainkan belalang-belalang kecil, melompat keluar seperti cairan kegelapan yang berbentuk hidup. Darmadi berteriak keras. Tubuh yang dulu dipuja-puja di acara resmi dan pesta amal, kini menjadi inkubator makhluk-makhluk hitam. Parasit-parasit yang ia lahirkan dari dosa dan kerakusannya sendiri. Panik, ia berlari ke halaman, mencoba mencari pertolongan, mencoba mencari udara. Namun dunia di luar rumahnya sudah berubah. Rumput di taman layu, pohon-pohon meranggas tanpa sebab. Langit di atas rumahnya selalu mendung, seolah awan hitam menetap hanya di atas atapnya. Dan lebih mengerikan lagi, tak ada satu manusia pun di sekitarnya. Para tetangga yang biasa lalu lalang, anak-anak yang bermain sepeda semuanya menghilang. Seakan seluruh lingkungan mengungsi, melarikan diri dari kutukan yang kini menetap di tubuh Darmadi. Ia mendengar suara berdesir dari tanah. Ketika menunduk, ia melihatnya. Lautan belalang hitam, jutaan, merayap keluar dari sela-sela tanah retak. Dari lubang-lubang tak kasat mata, dari bayangan pepohonan mati. Mereka membentuk pusaran di sekelilingnya, berputar lambat, mengelilinginya seperti ritual. Dan di tengah pusaran itu, Darmadi berdiri sendirian, manusia, yang tubuhnya perlahan menjadi sarang hidup untuk dosa yang tak bisa ditebus. Belalang-belalang itu tidak menggigit untuk membunuh. Mereka menggerogoti perlahan, mengikis harga dirinya, mengunyah sisa-sisa kemanusiaannya, menelan tubuhnya 1 sentimeter demi 1 sentimeter, tanpa pernah memberinya kematian. Dan setiap kali seekor belalang keluar dari tubuhnya, ia bisa mendengar bisikan lain. Satu dosa lagi, masih banyak hutangmu, masih jauh dari lunas. Darmadi tidak ingat lagi kapan terakhir kali ia tidur. Atau mungkin ia berpikir sedang terjaga, padahal sudah lama terperangkap dalam mimpi buruk yang hidup. Setiap kali ia menutup mata, ia melihatnya. Sebuah padang tak berujung, diguyur hujan belalang hitam yang menutupi tanah, langit, dan bahkan udara yang ia hirup. Ia berjalan menyusuri padang itu bertelanjang kaki, kulitnya retak dan bernanah. Dari luka-luka kecilnya keluar lagi belalang-belalang kecil, meloncat lalu terbang mengitari dirinya seperti kabut hitam. Di kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah gerbang tua, besar, berkarat, dengan tulisan yang berdenyut samar dalam kabut. Selamat datang di dosa yang kau bangun sendiri. Saat ia melangkah mendekat, suara-suara mulai terdengar dari segala arah. Bukan suara makhluk biasa, tapi suara orang-orang yang pernah ia rugikan. Teriakan anak-anak dari proyek sekolah gagal, isak tangis ibu-ibu dari dana bantuan bencana yang raib, suara para pria tua yang mati kelaparan karena harga bahan pokok yang tak terjangkau. Semua suara itu menumpuk, berputar, menekan dadanya seperti beban yang tak terlihat. Ketika Darmadi mencapai gerbang itu dan menyentuhnya, besi berkarat itu mengelupas, berubah menjadi ribuan belalang kecil yang menyerbu tubuhnya, merangkak ke dalam mulutnya, matanya, telinganya. Ia terjatuh ke tanah, menggeliat seperti cacing di tengah badai hitam. Tapi saat ia membuka matanya, ia kembali di rumahnya, atau sesuatu yang menyerupai rumahnya. Dinding-dinding rumah dipenuhi retakan, dari setiap retakannya keluar belalang. Sofa, meja, lampu semuanya berdenyut hidup, seolah terbuat dari tubuh-tubuh belalang yang saling menggenggam. Udara di dalam rumah berat, bau busuk darah dan tanah bercampur menjadi kabut. Darmadi berjalan tertatih. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai, bukan jejak kotoran biasa, tapi jejak yang berdenyut, mengalir seperti luka yang tidak pernah sembuh. Dari kaca jendela yang pecah, ia melihat dunia luar. Kota itu hilang, yang tersisa hanya padang kosong berwarna hitam kelam, dengan kawanan belalang beterbangan, membentuk wajah-wajah samar dari masa lalunya korban-korban yang ia abaikan. Dan di tengah padang itu, terdengar lagi bisikan, "Selamat datang, Darmadi, di dunia yang kau bangun sendiri." Darmadi mengumpulkan sisa tenaga yang ia punya dalam dunia retak dan hitam yang kini mengurungnya. Ia berteriak, mengumpat, mengutuk apa saja yang bisa ia kutuk. Ia berlari menuju gerbang tua yang tadi menelannya, memukul-mukul besinya yang berkarat dengan tinjunya hingga kulitnya sobek. Darahnya muncrat. "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku berjasa, aku membangun kota ini. Aku memberi lapangan kerja. Aku. Namun kata-kata itu terdengar hampa, seolah terhisap dalam pusaran tak berujung. Di sekelilingnya,
lautan belalang mulai berputar lagi membentuk dinding hidup, menggiringnya seperti hewan ke pusat kehancurannya sendiri. Dalam amarahnya, Darmadi mengambil batu besar dan melemparkannya ke kawanan belalang itu. Batu itu menghantam tanah, dan dari retakan tanah itu, muncul sesuatu. Sebuah sosok, makhluk aneh berbentuk manusia, tapi seluruh tubuhnya disusun dari belalang hitam yang saling menempel, menggeliat, bernafas dalam kesatuan menjijikan. Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya membuat tanah menghitam lebih dalam. Ia menatap Darmadi dengan mata kosong, bukan mata penuh kemarahan, tapi mata penuh kekecewaan abadi. Makhluk itu mengangkat tangan dan dari telapak tangannya, ribuan belalang beterbangan, menyerbu ke arah Darmadi. Belalang-belalang itu tidak sekadar menggerogoti tubuhnya. Mereka menggigit kata-katanya, mencabik-cabik kebanggaannya, mengunyah setiap alasan yang pernah ia banggakan. Satu gigitan di lehernya kenangan tentang proyek sekolah yang dikorupsinya hilang. Satu gigitan di dadanya rasa bangga saat menerima penghargaan palsu lenyap. Satu gigitan di kepalanya semua gelar kehormatan yang ia beli. Luluh dan hancur dalam sekejap. Darmadi jatuh berlutut. Tangannya gemetar, tubuhnya berlubang di sana-sini, mengeluarkan belalang-belalang kecil dari luka-luka busuknya. Dalam keputusasaan, ia berusaha merangkak, mencari jalan keluar. Namun setiap langkahnya, tanah berubah menjadi lumpur hitam yang menelan tubuhnya perlahan. Dan suara itu kembali berbisik, kini lebih keras. Menusuk langsung ke dalam pikirannya. Tak ada jalan pulang, tak ada pintu keluar untukmu. Kau kini bagian dari kami. Malam itu, atau siang itu, atau entah kapan waktu kehilangan makna. Darmadi akhirnya mengerti. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah sarang dari dosa-dosanya sendiri. Ia adalah bagian dari kutukan yang tak akan pernah selesai. Tubuh Darmadi setengah terkubur dalam lumpur hitam. Belalang-belalang hitam menari di atas kulitnya yang terbuka, membuat lubang-lubang kecil yang terus membesar. Dagingnya, apa yang tersisa darinya, mulai retak seperti tanah kering yang ditinggalkan. Musim kemarau berkepanjangan. Namun anehnya, Darmadi tidak bisa mati. Setiap gigitan, setiap robekan, tidak membawanya menuju akhir, melainkan memaksanya merasakan setiap detik rasa sakit. Ia mencoba berteriak, tapi mulutnya dipenuhi belalang. Setiap kali ia menghirup napas, bukan udara yang masuk ke paru-parunya melainkan kawanan belalang yang hidup, berputar di dalam dirinya, membisikkan dosa-dosa yang dulu ia anggap enteng. Ini proyek kecil saja. Siapa yang rugi? Sedikit potongan, toh tak ada yang tahu. Rakyat tetap bodoh, selama ada janji manis. Semua pembenaran masa lalunya kini berbalik, menjadi cambuk yang mencabik-cabik jiwanya. Di kejauhan, ia melihat kota yang dulu dibanggakannya. Tapi kini kota itu berubah menjadi reruntuhan hitam, bangunan ambruk, jalanan retak, pohon-pohon mati. Dan di atas reruntuhan itu, belalang-belalang hitam membentuk sosok-sosok samar. Wajah orang-orang yang hidupnya pernah ia hancurkan. Anak-anak menangis tanpa suara. Ibu-ibu menggendong bayi yang tak bergerak. Pria-pria tua duduk bersandar di dinding retak, dengan mata kosong mengarah ke langit yang hitam. Mereka tidak menyerang Darmadi. Mereka mengabaikannya, seolah ia bahkan tidak pantas mendapatkan kemarahan mereka. Tak ada ampun, tak ada pengadilan, hanya penghapusan perlahan, sepi, abadi. Sosok manusia belalang yang muncul dari tanah itu mendekat lagi. Kini lebih besar, lebih kokoh, seolah tumbuh dari kekalahan Darmadi sendiri. Ia menunduk, menyentuh kepala Darmadi dengan tangan yang terbuat dari 1000 belalang hidup. Dan saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Darmadi mulai hancur menjadi kawanan belalang hitam. Pelan-pelan, dari ujung kakinya, lalu ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, hingga akhirnya ke kepala. Seluruh keberadaan Darmadi bercerai-berai menjadi jutaan belalang kecil, yang berterbangan membentuk kabut hitam yang mengaburkan seluruh dunia. Kini, Darmadi tidak lagi ada sebagai individu. Ia adalah bagian dari kutukan. Ia adalah angin malam yang berbau busuk. Ia adalah bisikan di retakan dinding tua. Ia adalah belalang hitam yang tidak pernah pergi. Dan di kota itu, setiap kali seorang baru mulai menggerogoti hak rakyatnya, belalang-belalang kecil akan kembali berkumpul, mencari tubuh baru untuk dihuni. Bertahun-tahun setelah Darmadi menghilang, kota itu hampir melupakan namanya. Namun dosa sebagaimana kebusukan tidak pernah benar-benar menghilang. Pemerintahan berganti, wajah-wajah baru bermunculan, membawa janji baru, pembangunan, keadilan, masa depan cerah. Tapi di balik senyum mereka, kerakusan lama tetap bersembunyi. Seorang pejabat muda bernama Ardian naik daun dengan cepat, pandai berbicara, lihai mengatur proyek, dan tanpa diketahui banyak orang, juga pandai menggerogoti dana publik dengan cara yang lebih halus.
Suatu malam, saat Ardian pulang dari rapat rahasia yang menghasilkan komisi besar untuknya, ia mendapati sesuatu di jok belakang mobil mewahnya. Seekor belalang hitam, kecil, diam, menatap dengan mata kecil yang kosong. Ardian tertawa kecil, menganggapnya hanya serangga biasa. Ia menepuknya hingga mati, namun saat membuka pintu rumahnya, ia melihatnya lagi seekor belalang lain, duduk manis di gagang pintu. Dan saat ia melangkah masuk, dari sudut-sudut rumah, tubuh-tubuh kecil itu bermunculan. Dari balik sofa, dari ventilasi udara, dari sela-sela lantai parket yang retak. Dalam sekejap, suara cekrek, cekrek, cekrek kembali memenuhi rumah. Ardian terdiam ketika ia menoleh ke cermin di ruang tamu. Bukan dirinya yang ia lihat, melainkan bayangan sosok seorang pria setengah membusuk, bermata kosong, tersenyum sinis dari balik cermin. Darmadi Satrio. Dan suara itu datang, berbisik dari dalam dinding, dari sela-sela lantai, dari celah-celah gelap di balik tirai. Selamat datang, kini giliranmu. Dalam satu kedipan mata, rumah Ardian lenyap. Ia berdiri sendirian di tengah padang belalang hitam. Tepat seperti yang dulu pernah dialami Darmadi, siklus itu berulang. Dosa itu tidak menghilang. Ia hanya berpindah mencari tuan baru. Dan kota itu pun tetap menjadi kota yang setiap malamnya berbisik pelan di antara reruntuhan. Hati-hati dengan apa yang kau ambil dari rakyat, sebab belalang hitam tidak pernah lupa.